pagi saudara-saudari. Pagi ini kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini kerana kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami menaikkan pujian kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua ini berkat kemurahan Engkau. Terima kasih Yesus kerana Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Saudara-saudari, mari kita naikkan pujian menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita silakan Reverend Arin untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan. Puji syukur sekali lagi kita berjumpa lagi. Kita percaya berkat kemurahan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin.
Karena Tuhanlah yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhanlah sumber kekuatan kita. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Mari saudara-saudari, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhanlah sumber kemurahan, berkat yang selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus memimpin hidup kami, supaya kami terus bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Dan kami mau merenungkan firman Tuhan pagi ini, biarlah Tuhan berbicara setiap hati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, saya akan membawa kita dalam renungan, yaitu di dalam Injil Lukas. Injil Lukas bab 14 hingga bab 14, 15 hingga 23. Perumpamaan tentang perjamuan besar. Saya ulang lagi, Lukas 14 ayat 15 hingga 23. Perumpamaan tentang perjamuan besar. Saya akan membaca firman ini dan kita akan merenungkannya bersama. Salah seorang yang duduk bersama-sama Yesus mendengar kata-katanya. Dia berkata kepada Yesus, alangkah bahagianya mereka yang akan dijamu oleh Allah di dunia baru Allah. Yesus berkata kepada orang itu, ada seorang yang sedang mengadakan jamuan besar. Dia menjemput banyak orang. Apabila tiba masanya perjamuan itu dimulakan, dia mengutus hambanya kepada semua tetamu dengan jemputan. Marilah, semuanya sudah siap. Tetapi seorang demi seorang mula memberikan alasan. Yang pertama berkata kepada hamba itu, aku baru membeli sebidang tanah dan perlu memeriksanya. Maafkanlah aku. Yang lain berkata, aku baru membeli 5 pasang lembu dan hendak mencoba hewan itu. Maafkanlah aku. Yang lain pula berkata, aku baru saja berkawin. Itulah sebabnya aku tidak dapat datang. Hamba itu pulang dan memberitahu tuannya segala perkara itu. Tuan itu sangat marah, lalu berkata kepada hambanya, cepatlah pergi ke jalan dan lorong di kota. Jemput orang miskin, orang lumpuh, orang buta, dan orang tempang. Kemudian hamba itu berkata, Tuan, perintah Tuan sudah dijalankan, tetapi masih banyak yang kosong. Lalu Tuan itu berkata kepada hambanya, pergilah ke jalan dan lorong di luar kota, dan suruh semua orang datang supaya rumahku penuh. Ketahuilah, tidak seorang pun daripada tetamu yang aku jemput itu akan menikmati perjamuanku. Saudara-saudari, perumpamaan tentang jamuan yang besar. Kita teringat akan satu hal berkaitan dengan jemputan. Apabila kita dijemput, tak kira majelis apapun, maupun majelis perkawinan, majelis hari jadi, maupun majelis apapun juga, apabila orang menjemput kita, yang pertama yang kita rasakan, wow, kita merasa gembira, betul? Kita merasakan kehidupan, kita merasakan, wow, orang menjemput kita pergi ke rumah, dan sesuatu yang perkara yang sangat sukacita, betul? Tetapi seandainya kamu adalah pemilik jamuan itu, kalau kita melihat firman Tuhan tadi, dan kamu sudah menyediakan begitu banyak makanan, ya, begitu banyak, dan kamu menjemput orang-orang yang terpenting, ya, mungkin saudara kamu, mungkin kawan-kawan kamu, mungkin YB dan sebagainya. Kamu sudah menyediakan kejutan untuk mereka. Dan sebelum masa majelis itu kamu sudah berjanji dengan mereka, dan mereka berkata saya akan datang. Tetapi pada masa itu, seandainya pada masa itu kamu sudah
menyediakan makanan yang terlalu banyak dan kamu memberi semua kad jemputan. Tiba-tiba kawan kamu menolak dan berkata berbagai alasan, saya busy lah, saya tidak dapat ikutlah, saya minta maaf. Apakah perasaan kamu sebagai Tuhan yang memiliki jamuan besar ini? Apakah perasaan kamu? Pasti kamu merasakan kecewa, sedih. Makanan sudah begitu banyak, minuman yang sudah begitu banyak, dan kamu merasakan sia-sialah saya menyediakan jamuan ini. Kan? Pasti kita merasakan bagi kita sangat membazir. Tetapi apa yang dimaksudkan firman Tuhan ini? Si pemilik jamuan besar ini yang dikatakan dalam perumpamaan ini merupakan pemilik kerajaan surga. Siapa itu? Yaitu Allah. Ya. Jadi perjamuan besar ini merupakan merupakan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah ini sebenarnya apa yang dikatakan firman Tuhan ini, bahwa keselamatan itu disediakan secara percuma untuk semua orang. Ya. Keselamatan itu percuma, tidak mengira bangsa, tidak mengira kaum. Maka keselamatan itu percuma untuk kita. Tinggal kita mau mengatakan kita mau atau tidak. Ya. Jadi tetamu yang diundang, yang dimaksudkan firman ini, yang diundang merupakan orang Israel. Orang banyak kalau kita melihat ayat 16. Jadi orang yang tidak layak, siapakah orang yang tidak layak ini? Yang tiada tersenarai sebenarnya kalau ikutkan si pemilik jamuan ini sebenarnya. Tiada tersenarai orang ini. Siapakah orang ini? Yaitu orang miskin, orang cacat, buta, lumpuh. Kalau kita melihat ayat 21, saudara-saudari. Jadi orang bukan Israel juga diundang ketika itu, dan ke semua jalan dan lintasan, dan dipaksa oleh orang-orang di situ untuk masuk ke dalam jamuan. Bayangkan, kad itu sebenarnya, jemputan itu khas untuk orang yang mungkin yang terpenting. Tapi sebaliknya orang yang terpenting itu tidak menghadiri, menolak jemputan itu, dan akhirnya si pemilik jamuan ini terpaksalah menjemput orang yang di tepi jalan, orang cacat dan orang buta. Jadi saudara-saudari, apakah alasan orang yang pertama? Mari kita melihat firman Tuhan kembali. Apakah alasan orang yang pertama? Alasan orang yang pertama menolak, ya, menolak jamuan. Kita boleh katakan orang yang pertama menolak jemputan Tuhan ini adalah orang yang kaya sebenarnya. Kenapa dia kaya? Mari kita melihat ayat ayat 18 ya, yang berkata, tetapi seorang demi seorang mula memberikan alasan. Yang pertama berkata kepada hamba itu, aku baru membeli sebidang tanah dan perlu memeriksanya, maafkanlah aku. Saudara-saudari, sudah membeli ladang, sudah membeli sebuah sebidang tanah yang sangat besar. Ya, ini melambangkan orang itu sangat kaya. Namun apakah alasan dia? Alasan dia tidak munasabah. Karena apa? Dia sudah membeli tanah tanpa melihat tanah itu. Ya, tanpa melihat tanah itu, dia sudah membeli tanah itu dahulu. Maukah kamu membeli tanah tanpa melihat dahulu? Pasti kamu tidak mau kan? Kamu pasti lihat dulu, baru kamu beli tanah itu. Jadi alasan ini tidak munasabah. Tetapi dia mengatakan apa? Tetapi dia mengatakan, maafkanlah aku. Manakala orang yang kedua, yang lain berkata, ayat 19, aku baru membeli 5 pasang lembu dan hendak mencoba hewan itu, maafkanlah aku. Wow, yang kedua ini berkata, merupakan juga orang yang kaya juga. Karena apa? Ya, karena apa dia kaya? Pertama, alasan yang tidak munasabah juga, dia berkata bahwa dia baru saja membeli lembu, kembiri, kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia ya. Jadi binatang ternakan seorang sebagai peladang, ya, petani.
alasan yang tidak munasabah. Karena apa? Dia sudah beli tanpa mencobanya. Wow, sepatutnya kita coba dulu baru kita beli kan. Jadi alasan yang tidak munasabah. Dia berkata kepada hamba si pemilik jamuan itu tadi. Wah, jadi betapa sedihnya hari ini. Jadi yang ketiga, apakah alasan yang ketiga? Yang lain pula berkata, aku baru saja berkawin, itulah sebabnya aku tidak dapat datang. Hamba itu pulang dan memberitahu tuannya segala perkara itu. Tuan itu sangat marah, lalu berkata kepada hamba, wow, yang terakhir ini tadi baru saja kawin, ya, tapi sebenarnya dia sudah dijemput. Tapi alasan dia berkawin, so dia tidak dapat hadir ke jamuan itu. Jadi apakah akibatnya? Apabila si pemilik jamuan ini, dia merasa apa? Akibat penolakan jemputan itu, apa yang dia rasa? Tuan rumah itu menjadi marah. Dia sangat kecewa dengan orang seperti ini, ya. Dan dia merasakan dia dihina secara tidak langsung, ya. Dan dia merasakan sia-sialah jamuan yang dia sediakan ini. Maka orang itu menolak jamuan. Sama halnya dengan kehidupan kita hari ini, saudara-saudari. Apakah alasan kita hari ini? Seandainya gembala sedang memberitahu kita, oh saudara-saudari, kenapa kamu tidak hadir ke gereja? Alasan kita mengatakan sakit. Sebenarnya tidak sakit, kita mengatakan sakit. Kadang kita merasakan, oh saya bukan Kristen, saya agama Buddha. Kita menolak. Oh sorry, saya tidak mau pergi gereja kamu, ya, saya ada agama sendiri. Kita menolak jemputan Tuhan. Kita menolak apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, sama halnya di dalam firman Tuhan hari ini, ya. Janganlah kita menolak keselamatan Tuhan. Kadang-kadang kita merasakan, oh saya sangat sibuk, sorry saya tidak dapat hadir, saya tidak dapat mengikuti kelas Zoom dan sebagainya. Alasan yang tidak munasabah. Jadi marilah kita merenungkan akan hal ini. Jadi pertanyaan saya, pernahkah Anda selama ini menolak keselamatan Tuhan? Ataupun pernahkah Anda menolak, ya, jemputan Tuhan? Jadi apakah alasan kamu selama ini menolak jemputan Tuhan? Coba kita pikirkan, mungkin selama ini kita pernah melakukan hal sedemikian. Apakah perasaan kamu jika kamu merupakan tuan rumah itu, ya? Apakah perasaan kamu? Mari kita merenungkan 3 hari ini, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Mulai hari ini kita katakan dengan Tuhan, saya mau menerima jemputan Tuhan, ya. Perumpamaan ini sangat jelas. Janganlah kita seperti 3 orang tadi. Dia sudah beli tanah, baru dia mau lihat, betul? Yang seorang dia sudah beli lembu, kembiri, baru mau coba. Sepatutnya dia coba dulu, baru dia beli, ya. Sama juga dengan pakaian kita. Dalam pakaian, setiap pergi manapun, shopping mall, kita pergi shopping mall, kita membeli pakaian, tak kalah kita terus beli. Kita yang pasti kita coba dulu, betul? Nah, yang terakhir tadi alasan berkawin dan terus tidak mau hadir. Ini berlaku dalam kehidupan kita hari. Jadi renungan pagi ini mengajar kita, saudara-saudari, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu ketaatan kita, saudara-saudari. Tuhan mau kita hidup di dalam ketaatan. Dalam Matius bab 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari, saya ulang lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari, utamakan Tuhan dalam segala sesuatu, ya. Utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Renungan di pagi ini Tuhan mengajar kami supaya kami tidak beralasan untuk kami menerima jemputan Tuhan, supaya kami menjadi seorang hamba-Mu, menjadi seorang anak-Mu Tuhan, dan berkata kami mau mengikuti Tuhan, melayani Tuhan tanpa beralasan Tuhan.
Mungkin selama ini kami selalu menolak jemputan Tuhan dan selalu mengatakan kami sibuk dengan masa kami. Tetapi padahal masa itu adalah milik Tuhan dan kami tidak layak mencuri masa tersebut Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah menyediakan masa untuk kami supaya kami ada masa kami bersama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan itu baik. Bahkan Tuhan itu selalu menyediakan hidup yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah kami sentiasa terus menikmati berkat kemurahan Tuhan, dan biarlah kami terus menerima panggilan Tuhan sebagai juru selamat kami. Biarlah kami sentiasa menjadi seorang anak-Mu yang taat setia dan takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seterusnya kita berdoa, kita bersyukur di tahun yang baru ini kita merasakan kita mau melangkah, ya. Marilah kita berjalan bersama Tuhan menuju kehidupan rohani yang bertumbuh bersama, dan kita mau penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita, ya. Kita berdoalah supaya kita dengan tahun yang baru ini buanglah sikap kemalasan kita, buanglah sikap yang selalu menolak jemputan Tuhan. Mari kita berkatakan, saya mau dan saya mau siap dibentuk, dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhanlah juru selamat kami bagi setiap bangsa. Kami bersyukur Tuhan karena kami dipilih, dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba-Mu. Biarlah kami terus berpegang kepada janji kami kepada Tuhan. Kami mau setia, dan biarlah kami terus mencari wajah Tuhan, dan biarlah kami tidak pernah rasa letih lesu, karena kami tahu Tuhan tidak membiarkan kami hidup dalam kesusahan, hidup di dalam kesulitan, tetapi Tuhan selalu menyertai kami. Dan ajarlah kami Tuhan supaya kami mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, dan biarlah kami mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan tidak lupa juga Tuhan, biarlah tahun yang baru ini Tuhan, biarlah kami terus berjalan melangkah, dan biar kami mau mengikut teladan Tuhan. Biarlah kami sentiasa setia sampai akhir hidup kami. Dan kami juga tidak lupa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang mungkin saat ini dalam kesakitan ataupun mengalami penyakit kronik ataupun penyakit COVID. Kami doakan Tuhan supaya Tuhan dengan tangan Tuhan menyembuhkan mereka dimanapun sakit itu berada. Baik pun yang sakit dalam keadaan positif COVID, Tuhan, kami doakan supaya mereka juga dilindungi. Kami juga tidak lupa bagi barisan depan yang bertungkus lumus dalam mengendalikan wabah ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka. Lindungilah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan akan memulih negara kami, seluruh dunia ini Tuhan, supaya kami dibebaskan dari wabah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apabila kami berdoa, bahkan Tuhan terlebih dahulu mendengar doa kami, dan Tuhan mempunyai masa dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terserahkan masa ini pada tim pujian, membawa kita sekali lagi lagu berkat kemurahan Tuhan, mengingatkan kita hari ini, kalau bukan Tuhan kita tidak akan hidup hari ini. Oleh kerana kasih dan berkat kemurahan Tuhan, silakan kepada tim pujian. Saudara-saudari, mari kita menaikkan lagi pujian lagu
Terima kasih Yesus atas kemurahan dan berkat yang Kau berikan dalam hidup kami.